Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Resdian dengan NIM tercantum kelas MJ817 Prodi Manajemen Universitas Sivil Asia. Di video ini saya akan memaparkan hasil analisa penerapan standar dan strategi keamanan informasi di tempat saya bekerja, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Mohon izin saya mulai. Bapenda Purwakarta ini adalah kantor yang mengurus pendapatan asli daerah atau PAD. Tapi kalau kita lihat dari sisi datanya, isi datanya ini jauh lebih sensitif. Yang pertama ada NIK, alamat rumah, juga nomor telepon se-Kabupaten Purwakarta. Ada juga nilai aset mereka berupa luas tanah, NJOP, sampai ke titik koordinat dari GIS itu sendiri. Dan semua ini menggerakkan uang. Kalau di tahun 2025 dari target 642 miliar, ini realisasinya di 484 miliar atau sekitar 75%. Jadi kalau basis datanya diubah oleh orang yang tidak berhak, yang rusak itu bukan cuma file tapi sampai ke angka penerimaan daerahnya. Kenapa saya bilang ini mendesak? Karena kalau kita lihat dari angka dari BSSN, di tahun 2025 ini ada 5,5 miliar anomali traffic yang menyasar Indonesia. Nah, yang paling menarik buat saya ini adalah angka di tahun 2025 ada 2.855 notifikasi insiden, dan yang berhasil ditangani itu hanya 2.186, dan polanya juga berulang di tahun 2026. Dan selisih itu bukan di masalah teknologi, tapi adalah orang yang ditugaskan menindaklanjutinya tidak ada. Dan ini adalah permasalahan di bagian manajemennya. Untuk menilai kondisi Bapeda, kita menggunakan 4 ukuran sebagai acuan, sebagaimana tercantum. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Undang-Undang PDP ini tidak memberikan keistimewaan terhadap instansi pemerintah. Dendanya ini bisa sampai 2% dari pendapatan tahunan. Sekarang untuk kondisi lapangannya, kita mulai dari kabar baiknya bahwa Purwakarta ini sebenarnya tidak berangkat dari nol banget. Jadi dia sudah punya Purwakarta Cup CIS RIT, PO kita, dan juga dia masuk ke top 50 BSSN untuk skenario web defacement. Jadi komitmennya nyata, masalahnya ada di tempat lain nih. Masalahnya, semua yang tadi ada di level kabupaten. Dan ini belum turun ke perangkat daerah yang justru memegang datanya nih. Contoh di Bapeda sendiri. Yang saya amati, ini akun masih sering dipinjamkan ke rekan sebidang waktu ada yang cuti. Aplikasi pajak daerah masih belum menggunakan verifikasi 2 langkah. Hak akses pegawai yang sudah mutasi kadang belum dicabut. Data wajib pajak ini masih dikirim lewat WhatsApp dalam bentuk file Excel polos tanpa dienkrip dengan password. Dan juga backup ini memang ada tapi belum pernah diuji restorasi. Dari kelima masalah ini tidak ada yang terkait dengan hardware. Semuanya ini soal kebiasaan dan juga tata kelolanya. Nah, supaya tidak berhenti di daftar, kita modelkan menjadi satu skenario yang paling mungkin terjadi. Dari yang pertama ini bahwa penyerang mengumpulkan nama pegawai dari situs resmi nih. Lalu kirim email palsu, minta verifikasi akun aplikasi pajak, lalu operatornya mengklik, disitulah kredensialnya tercuri. Penyerang lalu login dari luar jam kerja, dan ternyata akunnya ini masih menyimpan hak akses dari bidang lama. Jadi data NJOP-nya diubah, database-nya diunduh, database wajib pajaknya diunduh, lalu lognya dihapus semua. Nah, 6 tahap, tapi kalau misalkan dilihat dari tahap 3, kalau ada verifikasi 2 langkah dipasang, serangannya udah pasti berhenti di situ. Jadi rantainya bisa diputus jauh sebelum sampai ke ujungnya. Nah, kalau kita ukur pakai 5 fungsi NIST, hasilnya seperti radar ini. Rata-rata Bapenda ada di tingkat 2,2 dari 5. Artinya kontrol keamanannya udah ada, tapi jalannya berdasarkan kebiasaan nih, bukan berdasarkan dokumen yang bisa diaudit. Yang paling tinggi ini adalah fungsi detect. Itu pun bukan karena Bapenda membangunnya, tapi karena menumpang infrastruktur kabupaten tadi. Justru di situ letak masalahnya. Usulannya kita bagi menjadi 3 lapis, dari kebijakan, teknis, sampai ke manusia. 6 bulan pertama ini isinya hampir tanpa belanja modal, menyusun kebijakan tertulis, membersihkan akun tidak aktif, memasang verifikasi 2 langkah atau MFA, mengaktifkan log audit, dan juga pelatihan kesadaran keamanan di bagian manusianya. Baru setelah itu masuk segmentasi jaringan, uji pemulihan, dan penilaian indeks kami. Jadi argumen bahwa keamanan informasi selalu mahal itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kesimpulan saya, kerugian terbesar dari kebocoran data itu bukan biaya pemulihan sistemnya, karena sistem itu bisa dibangun ulang dalam hitungan minggu, tapi yang tidak bisa dikembalikan adalah kepercayaan warga. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.